tolong dudukkan di mana celah orang Kristen bisa berhukum, berketetapan, berketentuan, berperaturan dengan landasan kitabnya Musa. Di mana celah itu bisa kami temukan bahwa hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa yang mengikat orang-orang yang ada pada zaman itu, yang nenek moyangnya aja kagak, kok tiba-tiba di Kristen juga dapat gitu loh. Ini celahnya di mana? Di Ulangan kah? Di Keluaran kah? Di Imamat kah? Di Bilangan kah? Atau di Imamat? Mungkin dari saudara kita atau di Kejadian. Mungkin saudara kita ini bisa menjelaskan kepada saya, Bang Zuma, si fakir ilmu ini. Silakan. Ya, baik Abang. Kebetulan sama ya, aku juga fakir ilmu. Aku juga kurang mahir atau bahkan tidak mahir sama sekali. Saya hanya sedikit tahu saja. Dan kalau seandainya saya salah, mohon maaf ya untuk teman-teman di bawah yang Kristen, yang kalau seandainya tidak sepemahaman dengan saya. Tadi Bang Cuma mengatakan bahwa hukum Taurat itu mengikat hanya kepada bangsa Israel saja. Itu saya setuju, Bang. Dan hukum Taurat itu tidak diberlakukan bagi bangsa-bangsa lain. Artinya hanya kepada mereka. Itu saya juga setuju. Tetapi bagaimana itu bisa menjadi kepada kekristenan, itu memang pada awalnya harus merujuknya memang kepada hukum Taurat itu sendiri. Dari peristiwa di Taman Eden yang dicatat di kitab Kejadian. Bahwa Adam dan Hawa berdosa dalam arti mereka tidak taat kepada penciptanya. Mereka melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh pencipta sebagai pemilik yang hak untuk menentukan apa yang baik dan yang buruk. Dan kewajiban Adam dan Hawa itu adalah mentaatinya. Seperti itu. Tetapi di Alkitab rupanya hasil dari peristiwa itu dijelaskan bahwa mereka menjadi tidak taat dan melanggar. Dan kalau kita merujuk kepada penciptaan, bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan kondisi sempurna. Tubuh jasmani mereka punya kesanggupan untuk hidup abadi dan tidak perlu mati selama mereka taat kepada Allah. Tidak ada alasan untuk mereka mati. Tidak ada alasan Allah akan menghukum mereka selama mereka taat. Karena itu peristiwa dicatat, Allah memberikan hukum, jangan engkau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Jadi sebagai pencipta, dia punya hak untuk memberikan hukum dan memberikan sanksi. Itu tidak perlu dipertanyakan ya. Bagaimana mungkin kita ciptaan mempertanyakan sang pencipta apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Kita tidak punya hak untuk itu. Jadi di Alkitab dijelaskan seperti itu, bahwa kewajiban Adam dan Hawa sebagai ciptaan adalah tunduk dan taat kepada hukumnya. Dan sewaktu Allah memberikan konsekuensi hukuman dari ketidaktaatan mereka, itu bukan hal yang salah. Jadi sewaktu mereka diciptakan sempurna, mereka mendapat perkenan Allah. Mereka tidak perlu mati sewaktu mereka taat. Tetapi kita lihat hasilnya, mereka menjadi tidak taat dan hukuman itu berlaku kepada ketidaktaatan mereka. Mereka menerima konsekuensi itu, hukum, bahwa mereka akan mati. Nah, apa arti dari mati? Itu mengartikan bahwa mereka kehilangan perkenan. Mereka kehilangan yang namanya kesempurnaan. Mereka dihukum mati atas ketidaktaatan mereka. Pertanyaannya, apakah Allah salah memberikan hukum itu? Sebagai pencipta, siapa yang berani menyalahkan dia? Tidak ada, saya tidak berani menyalahkan dia. Seperti itu. Nah, sewaktu dia kehilangan kesempurnaan, itu dia berdosa sewaktu dia belum memiliki keturunan. Jadi yang tadinya kondisi mereka sempurna, itu kalau kita lihat periuk itu, tukang tembikar membuat periuk, itu mereka sekarang tuh menjadi penyok. Sudah kondisi mereka tidak sempurna, akibat dosa atau ketidaktaatan yang mereka lakukan. Kemudian nih setelah mereka berdosa, setelah dalam kondisi penyok nih,
kondisi mereka penyok, mereka memiliki keturunan. Sekarang bagaimana loyang yang penyok bisa menghasilkan kue-kue yang sempurna? Itu mustahil. Loyang yang sudah penyok tidak bisa menghasilkan kue-kue yang sempurna. Orang tua kita kehilangan perkenan, kehilangan kesempurnaan dia di hadapan Allah. Maka keturunannya juga menerima ketidaksempurnaan itu. Dan ketidaksempurnaan itu apa? Kematian yang sudah Allah katakan. Tidak ada satu manusia pun yang bebas dari kematian. Kenapa? Karena kita menerima efek ini dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Dari hukuman yang sudah Allah tetapkan. Kalau seandainya Adam dan Hawa ini sebelum makan buah, dia memiliki keturunan, kemudian dia makan buah dan mereka memiliki keturunan, maka keturunan dia akan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Tetapi sayangnya mereka melakukan dosa itu sebelum mereka memiliki keturunan. Jadi tidak ada dari keturunan Adam dan Hawa yang sempurna di hadapan Allah. Itu pengertian yang saya mengerti dari Alkitab. Nah, lalu bagaimana? Apakah dari kue-kue yang penyok ini bisa menjadi tidak penyok kembali? Tidak bisa, itu mustahil. Makanya kenapa di kitab Perjanjian Baru dikatakan Adam yang pertama mendatangkan kematian, tetapi Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus memberikan kehidupan. Jadi yang ditebus Yesus ini apa? Apakah dosa perbuatan kita sendiri? Bukan. Yang dia tebus adalah kesempurnaan yang sudah dihilangkan oleh Adam dan Hawa. Perkenan Allah yang sudah dihilangkan Adam dan Hawa. Itu yang Yesus tebus. Jadi Adam menghilangkan kesempurnaan. Yesus mengembalikan kesempurnaan itu. Baik, silakan Bang Juma. Baik. Jadi yang disampaikan saudari kita ini adalah pandangan sebagai seorang Kristen, bukan pandangan sebagai orang yang mendudukkan perkara dalil sebagai acuan di dalam mengambil sebuah narasi. Jadi gini, yang Yesus itu kan Adam, yang ditebus Yesus itu adalah Bani Israel, pengikutnya dari cengkraman penjajahan bangsa Romawi. Ini tak kasih data ya. Jadi di dalam kerangka berpikir, ketika kita bernarasi, kita harus menjadikan item-item dari kisi-kisi sumber narasi kita itu sebagai acuan di dalam kerangka berpikir, sehingga pesan yang kita sampaikan itu memiliki nilai yang mungkin tidak imaterial, tapi minimal orang yang berakal bisa sampai pada derajat pengetahuan yang bermanfaat. Jadi gini, Kristen kelompok yang ada di luar yang bebas mentafsirkan kitab, mentafsirkan keadaan secara histori maupun secara gramatikal dalam sebuah buku atau dalam sebuah kejadian. Nah, kita lihat siapa pelaku penyaliban ini, apa latar belakang mereka menyalibkan. Nilai yang muncul dari lisan seorang Kristiani pingin dosa mereka ditebus. Yesus sebagai penebus banyak orang, itu konsep yang keliru. Itu konsep paganisme, konsep dewa Molok, di mana keadaan suasana yang mencekam dalam sebuah kaum pengiman dewa Molok diharapkan bisa menjadi tentram, damai, berhasil dalam pertanian, berhasil dalam politik, bla 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 bla, dengan menumbalkan kemudian kurban kepada dewa Molok berupa manusia. Itu dulu. Nah, sekarang begini, Yesus hadir. Ada enggak manusia pada saat dia hadir di tengah-tengah bumi? Ada. Di mana? Bani Israel. Bani Israel dalam tergadai enggak? Tergadai. Bani Israel tergadai kepada siapa? Kekaisaran Romawi. Apakah Bani Israel pada saat itu dalam keadaan tekanan, dalam keadaan dijajah atau dikuasai oleh bangsa besar? Sementara Bani Israel adalah bangsa yang dijanjikan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi dia kemudian tergadai oleh penguasa dunia, yaitu Kekaisaran Romawi pada saat itu. Ini dasar pijakan awal dulu. Kemudian kerangka berikutnya kita lihat. Kita buka Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus. Terang mahkamah agama kepada ahli Taurat, kepada imam kepala, menanyakan kepada mereka, menginformasikan,
Ini Yesus semakin hebat, paman. Kalau kita biarkan dia berkarya, kalau kita biarkan dia bermukjizat, kalau kita biarkan dia melakukan kesaksian yang sangat luar biasa terhadap bangsa ini, apa kata mereka? Kalau kita biarkan, maka semua bangsa Israel akan percaya kepada Yesus. Semua orang akan percaya kepada Yesus. Semua orang inilah yang kemudian yang ditebus oleh Yesus. Semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau kita biarkan itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas dan mencuri tempat suci kita. Yesus harus mati. Karena kalau tidak mati, orang-orang yang percaya kepadanya akan dibasmi oleh kekaisaran Romawi. Itu bukan dosa, bukan kuasa kegelapan yang dibangun oleh narasi-narasi bapak-bapak gereja awal mula, bukan. Ini kerangka berpikir secara ilmiah. Yesus datang hanya untuk kepada Bani Israel. Dosa dari Adam itu hanya fitnah. Saya minta kemudian kekuatan gereja sedunia untuk menunjukkan mana data di dalam Bibelnya orang Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu tak ada. Jadi kita jangan membangun narasi-narasi yang sudah usang, yang sudah basi, yang sudah tidak relevan dengan kehidupan kita sebagai manusia yang hidup serba digital. Bisa diproses, bisa dikoreksi, bisa ditelaah, bisa dilihat, bisa disadur di internet, dimanapun. Kita ingin belajar tentang Kristen, tentang Yahudi, tentang masa-masa lampau atau agama-agama kuno yang dulu-dulu. Nah sekarang kita lihat, tidak ada data tentang dosa waris itu. Yang dikutuk adalah iblis, yang dikutuk adalah tanah. Adam diberkati, Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam baik laki-laki diberkati oleh Tuhan. Satu lagi sebelum saya masuk di inti, satu lagi. Yang mengadakan permusuhan bukan Adam. Yang mengadakan permusuhan pun juga bukan iblis. Yang mengadakan permusuhan antara Adam dan keturunan Adam dengan iblis dan keturunan iblis itu Tuhan itu sendiri. Kejadian 3 nomor 15. Tolong jangan dikotori anak keturunan Adam dengan fitnahan-fitnahan murahan dari barat. Kejadian 5 nomor 13. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Adam? Bukan. Tuhan sendiri yang menciptakan permusuhan itu. Yesaya 45 nomor 7. Akulah yang menciptakan seluruh kejahatan di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan. Jadi kita jangan sok paten. Jangan sok cantik. Seakan-akan Adam itu penebus dosa kita. Enggak ada. Yesus merelakan dirinya pergi meninggalkan dunia ini tanpa melanjutkan misi penginjilannya demi menyelamatkan orang banyak agar terpuaskan kemudian penguasa-penguasa, yaitu imam kepala mahkamah agama dengan mengatakan, oh Yesus sudah mati halilintar, maka bangsa mereka tidak lagi dirampas dan dijajah oleh oleh Romawi pada masa itu. Aku rela terangkat ke langit meskipun misi penginjilanku belum selesai. Aku rela terangkat ke langit meskipun misi pengajaranku belum selesai. Demi untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadaku agar tidak dibunuh oleh kekaisaran Romawi. Biarlah aku pergi. Toh nanti akan datang seorang penghibur lain yang akan menggantikan misi penyelamatan terhadap dunia. Jadi bukan aku pergi mati di atas salib. No, itu karangan gereja. Kita lihat dalam Yohanes 11 itu. Tetapi ada orang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus di tengah-tengah mereka. Maka dia pergi kepada imam-imam kepala, kepada orang Farisi, memanggil mahkamah agama, berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Kurang apa ilmunya seorang imam besar dibandingkan hanya seorang pendeta, hanya seorang pastor, apalagi jemaat-jemaat biasa. Kurang apa ilmunya ahli Taurat? Kurang apa ilmunya orang Farisi? Kurang apa ilmunya mahkamah agama? Kurang apa ilmunya imam kepala? Maka
Maka sebagai imam kepala tahun itu juga dia berkata, kalian tidak insaf. Adalah lebih baik kalau Yesus itu mati untuk kita. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jikalau satu orang mati saja, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kalau Yesus tidak dibunuh, dengan kata lain, kalau Yesus tidak dilenyapkan di bumi, dengan kata lain, kalau Yesus tidak segera diangkat oleh Tuhan naik ke langit meninggalkan bumi, maka seluruh bangsa Israel akan dirampas oleh Romawi. Demi untuk keberlangsungan bangsa Israel agar tidak dibunuh, agar tidak dirampas, agar tidak dihabisi oleh bangsa Romawi, biarkanlah aku Yesus terangkat ke langit. Makanya di dalam Lukas 2, apa kata Yesus? Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Jadi malaikat turun ke bumi mengangkat Yesus ke langit demi supaya menyelamatkan, menebus orang-orang yang percaya kepadanya agar Romawi tidak merampas dan membunuh mereka. Itu fakta real secara data, secara histori dan gramatikal. Yang Anda bangun doktrin, dogma, tak ada dalil. Yang membuat permusuhan adalah Tuhan sendiri. Maka solusi yang Tuhan berikan terhadap keadaan itu, mengutus Musa, mengutus Daud, mengutus Salomo, mengutus Yesus, mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan mempantai utusannya untuk nebus dosa, bukan. Tak ada data itu. Imamat 1 nomor 2, katakan kepada bangsa Israel, apabila ia hendak mempersembahkan kurban persembahan penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan binatang ternak, domba, sapi, lembu, kambing. Makanya apa yang terjadi dalam pola kekristenan? Dosa ditebus dengan darah manusia. Yesus ada salah enggak? Enggak ada salah. Dia bisa dikutuk enggak? Enggak bisa dikutuk dia. Lalu siapa yang disalib? Yang disalib orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, Yesus dikutuk oleh Tuhan enggak? Enggak. Maka apa yang terjadi sebenarnya ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ketika kemudian orang Yahudi berkongkol dengan orang Roma ingin membunuh Yesus yang tidak bersalah, jangankan membunuhnya, menyentuh sehelai bulunya saja mereka tidak sanggup. Kenapa? Backingan Yesus itu terlalu kuat, Cok. Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, mana bisa disentuh Yesus? Gak ada kekuatan bisa menyentuhnya. Lalu apa solusinya? Yang mati itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang mengkhianati Yesus menerima suap untuk menyerahkan Yesus orang benar ini untuk dibunuh? Yudas. Diizinkan enggak oleh Tuhan? Enggak dong. Yesus adalah hamba yang dimuliakan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Inilah anakku yang kukasihi, orang yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin Yesus yang dikasihi, orang yang dimuliakan sebelum dunia ada, lalu kemudian orang-orang pemburit, gay, lesbi, pembunuh, pemerkaos, pencuri, perampok, pembunuh ayah kandung, ibu kandung, anak kandung diperkaos, dosa-dosanya ditebus orang-orang itu dengan membunuh orang yang dikasihi. No, itu tidak rasional. Ditolak oleh akal, ditolak oleh hukum kekekalan dan hukum kebenaran. Nah, jadi kalau saudara mengatakan, oh enggak dong, Yesus itu mati untuk menebus. Hei, saudaraku, mati itu meninggalkan dunia. Cara meninggalkan dunia itu ada dua. Diangkat langsung ke langit dan juga mati, masuk ke bumi. Tapi sayangnya Yesus nggak mati. Yesus nggak mati, masih hidup sampai hari ini. Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, nomor 31, 32, 33. Jelas Yesus tidak tersentuh oleh kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan dia langsung diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim, yaitu malaikat. Ini, tapi kalau sudah doktrin, ya silakan. Anda ingin mendoktrin, kita ini karena kita sudah Adam, no, itu doktrin yang kita butuh ini di era digital sekarang ini.
di milenium kedua ini itu adalah ilmu yang kita butuhkan, bukan doktrin. Kalau doktrin kembali ke zaman batu, doktrin kembali ke zaman Paulus. Ini zamannya Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Muhammad adalah zaman di mana akal dijunjung tinggi. Tidak boleh kemudian zaman Paulus masih dipakai, tidak boleh. Sudah ketinggalan zaman. Begitu Nabi Muhammad meletakkan wahyu pertama di atas muka bumi ini, maka saat itu juga junjungan yang paling tertinggi pada diri manusia itu adalah akal sehat, bukan doktrin pembodohan zaman batu. Demikian. Marcel, monitor. Iya, Bang Temon. Ya, silakan. Ya, Ustadio. Kirain Aman. Kirain mau langsung syahadat ya. Lanjut Kak Marcel. Lanjut Kak Marcel. Apa yang mau dilanjutkan Bang Temon? Iya, Bang Juma apa ya? Langsung diborong semua ya. Iya, mungkin kapasitas otak saya tidak bisa menampung semuanya langsung ya. Dan pencernaan saya mungkin tidak sehebat pencernaan orang-orang yang lain. Jadi saya butuh waktu mencerna semua pernyataan Bang Zuma. Ada rekamannya Kak? Aman. Ada rekamannya? Iya Bang, kalau terlalu banyak disampaikan itu saya bahkan tidak tahu lagi mana yang... Siap. Ada rekamannya. Nanti bisa langsung ke YouTube Bang Zuma langsung. Iya, Ya. karena terlalu banyak. Baik Bang. Ya. Kami ngerti perasaannya Kak Mas Melo. Memang berat. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh abang saya Bang Zuma tadi, insya Allah sangat bermanfaat kalau Kak Mas Melo mau mencernanya dengan baik, walaupun perlahan-lahan. Dan ini tidak ada paksaan juga, tapi alhamdulillah rekamannya semua lengkap ada di YouTube-nya beliau. Lanjut. Iya, baik Bang Dio. Iya, mungkin mau tanya apa aja Kak Marshmello, tanya apa aja sekiranya dari pemahaman kita semuanya di sini apologet Islam Indonesia, ada gurunda kami di sini, minimal apa yang belum pernah dapat dicerna secara matang ya, ibaratnya kata-kata mentah tadi itu, menjadi apakah Unitarian ini sudah mewakili semua denom 65.000 denom itu yang ternyata sebagian besarnya menolak, tidak membenarkan Unitarian sebagai salah satu kekristenan. Itu Kak Marcel Melo. Coba apa yang perlu diulas lagi terkait tentang kekristenan, silakan. Iya, tadi saya di awal sudah bilang sama Bang Temon ya. Saya no denom, artinya saya duduk di sini, saya tidak mewakili denom apapun. Saya Kristen, saya percaya kepada Alkitab, saya percaya kepada Yesus, dan saya menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Tetapi saya no denom seperti itu. Konsep yang saya pahami dalam ketuhanan saya adalah konsep Unitarian. Artinya mungkin mirip seperti Islam ya. Saya tidak bilang menyamakan, tetapi konsepnya mirip seperti Islam, seperti itu. Iya, oke. Ada kisah di dalam kisah Islam terkait adanya umat Nasrani ya, atau dari golongan Hawariyun. Mungkin kalau nanti bisa kita sama-sama menimba ilmu, kenapa yang dikatakan orang Kristen tetapi bukan golongan orang Kristen yang menuhankan Yesus, melainkan menganggap Yesus itu seperti yang Anda anggap tadi,
mereka justru menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Di Kristen Arab, bukan Kristen ya, sebutannya Nasrani, tapi dari golongan Hawariyun. Juga disebutkan di dalam Bible. Kalau Anda tadi percaya Bible, apakah termasuk surat-surat Paulus? Sementara di Galatia pasal 1 nomor 22, Paulus mengatakan, rupaku tidak dikenali oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Apakah mereka Kristen? Atau mereka yang tidak berdenom seperti Kak Marshmello. Tetapi bedanya mereka adalah Yudea, Kak Marshmello Indonesia. Yeshua HaMashiach atau Jesus Christ atau Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dikenal oleh umat Islam sebagai Nabi dan Rasul untuk kalangan Bani Israel. Dan pengikutnya disebutkan di dalam Al-Quran, yang 12 orang itu tidak lebih adalah Hawariyun. Dan mereka yang kemudian hijrah ke Arab menantikan Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kisah pendeta Bukhairah. Pada saat Nabi Muhammad umur 9 tahun bersama dengan pamannya Abu Thalib berdagang ke sana. Dalam perjalanannya dilihat oleh pendeta Bukhairah itu tanda-tanda kenabian orang yang lagi dalam perjalanan. Kemudian dibetulkan oleh pendeta itu. Apakah pendeta itu Kristen? Apakah kitabnya sama seperti sekarang dipegang oleh orang-orang Kristen yang diyakini oleh Unitarian juga? Atau berbeda? Maka pemahaman ini, pengetahuan kisah Islam, kisah Nasrani yang ada di Arab, yang mereka menyebut dirinya adalah Hawariyun, ini mereka berbondong-bondong berikrar dan beriman bahwa Nabi Muhammad SAW memuliakan Isa Al-Masih yang kelahirannya tidak berbapak, hanya punya ibu. Nah, ini Kak Marshmello, kalau memang terlalu berat materinya, mungkin apa yang mau ditanya dari kebenaran dalam beragama? Kalau non-denom, faktanya denom itu ada 65.000 di dalam kekristenan. Awalnya adalah tidak disebutkan Katolik dan Ortodok, tetapi kemudian di abad ke-11 pada tahun 1050 Masehi, perpecahan gereja barat dan gereja timur, mereka menamakan kumpulannya Katolik dan Ortodok. Lalu Protestan ini yang termasuk di dalamnya Unitarian, kan bagian daripada Protestan. Nah, ini fakta sejarah. Perang salib itu dan juga disinyalir sebagai perang kedua, perang dunia kedua. Yang mengawali kisah perang salib ini dari mana? Kalaulah Kristen itu hukum kasih, kenapa perang salib itu ada? Nah, itu dulu. Saya kembalikan ke host. Mudah-mudahan guru-guru semua di sini bisa memberikan knowledge-nya. Ya mungkin tadi karena Kak Marcelanya belum bisa menanggapi atau mungkin masih mencerna ya. Tadi Bang Juma barangkali mau bertanya atau mau ditanya lagi. Kalau ditanya lagi nanti berserak kakaknya. Silakan Kak Marcelo. Iya, Bang teman. Biasanya lebih suka, maksudnya aku pribadi ya, maksudnya ya tadi seperti aku bilang ya, aku tidak berpengalaman di dunia apologet dan aku juga bukan debater seperti itu, dan pemahaman Alkitabku juga hanya sebatas sebagai jemaat biasa. Saya bukan pendeta atau saya bukan pastor seperti itu, dan saya juga bukan lulusan teologi seperti itu. Jadi saya hanya menjawab apa yang sebatas sepengetahuan saya, dan apa yang saya tidak tahu saya akan jawab tidak tahu seperti itu. Dan tadi penjelasan Bang Juma memang banyak sekali seperti itu ya, dan mungkin untuk saya pribadi mungkin itu terlalu banyak seperti itu. Jadi otak saya harus bekerja dan memilah mana yang tadi memang langsung menyangkut kepada tema dan
mana tadi yang hanya sekedar hanya penjabaran saja seperti itu. Oke. Tapi Kak kan Baik. walaupun kakak kelas jemaat dan saya juga masih yang belajar, kami semua manusia kan berhak ya Kak ya untuk mencari kebenaran kan gitu. Nggak ada patokannya karena Benar, kakak Bang. kelas jemaat Benar, atau setuju. awam kan gitu. Betul. Tapi semuanya berhak untuk mencari kebenaran. Makanya mungkin kakak Betul, Bang. ada pikiran mau bertanya, jadi silahkan untuk mungkin menguatkan iman kakak atau sebaliknya kan gitu Kak. Kami semua juga di sini belajar juga kok Kak. Gitu. Kalau mau mencerna bolehlah nanti rekamannya teman kirim ulang nanti ke kakak, bisa di rumah bisa dicerna lagi. Bertanya aja siapa tahu kan, karena kan mirip ya kata kakak ya, bukan kata saya, mirip kayak Islam katanya, siapa tahu tuh. Kalau saya mah pribadi enggak. Gitu ya Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ke Gurunda. Atau mau langsung ngirim KTP ke Bang Handi gitu. Bebas sih itu mah Kak, gimana Kakak? Tenang aja Kak, nggak usah tegang banget Kak. Bisa aja Bang. Guru-guru Oh, ya, saya santai, baik Bang. di sini. Ya, siap. Takutnya minum dulu Iya, boleh Bang. kakaknya atau tenang. Boleh saya Selama silakan, masih Guru sama-sama makan nasi nggak perlu ditakuti. Baik. Oke. Ya, jadi terkait dengan Unitarian. Unitarian ini 99,9% selangkah lebih maju daripada sekte-sekte yang lain. Kenapa? Karena Unitarian ini, setahu saya, sepanjang saya belajar, mereka juga menekankan kepada ketunggalan pencipta langit dan bumi. Artinya bahwasanya Tuhan itu satu, intinya ada di sana. Hanya saja kemudian seibarat sebuah perjalanan, tidak semua bingkai yang ada dalam perjalanan itu bisa tertata dengan baik, sehingga menghantarkan mereka pada kesimpulan yang ada bahwa Yesus itu penebus dan Tuhan itu cuma satu. Ada pesan yang sangat menarik di dalam Bible. Ketika di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Nah, penghibur lain ini datang setelah Yesus itu terangkat di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Jadi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah seorang penolong lain yang akan memuliakan dia, bukan menghinakannya dengan mengatakan dia setara dengan hewan yang menjadi tumbal, dipersembahkan segala macam dan seterusnya. Dikatakan dia terkutuk, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditombak, digantung dan seterusnya. Ketika penghibur itu datang, dia datang bukan dengan mengurai hal-hal seperti itu. Tetapi penghibur ketika datang itu menghibur dunia. Kenapa menghibur dunia? Karena di luar Israel manusia dibiarkan kemudian yatim tanpa bimbingan. Tuhan mengangkat Israel, memuliakan Israel, memilih Israel, memanjakan Israel, dalam hal ini Bani Yakub, tanpa memperdulikan bangsa yang lain dalam kaidah tradisi Bible. Nah, ketika Yesus itu ingin terangkat ke langit, beliau berpesan, datang seorang penghibur lain yang akan memuliakan aku. Apa yang diucapkan dari mulutnya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Roh Kudus, itulah yang disampaikan sang penghibur tersebut. Memuliakan aku. Nah, kita sebagai seorang Muslim, ketika kita tidak terikat dengan ajaran Kristen sekte manapun, Al-Quran datang kemudian kita rangkul dan kita pelajari. Di dalam Al-Quranul Karim diberitakan berita gaib kepada Nabi Muhammad. Berita gaib itu maksudnya berita dari langit
yang diceritakan oleh Sang Yang Maha menyaksikan keadaan, bukan wartawan-wartawan yang memungut cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian, bukan, tapi dari Sang Yang Maha melihat, Sang Yang Maha menyaksikan, yang kemudian menceritakan berita gaib ini kepada Nabi Muhammad. Apa cerita, rangkaian cerita yang Nabi Muhammad disampaikan oleh Roh Kudus ini? Nabi Muhammad menceritakan dulu pada saat Bani Israel didatangkan sosok penolong, juru selamat bagi mereka, mereka justru ingin merusak. Karena kenapa? Dia lebih takut kepada Roma daripada kepada Tuhan Elohim. Maka Al-Quran menarasikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa musaddiqan lima baina yadai minat Torah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi'ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Nabi Muhammad diberitakan, wahai nabiku, dulu ada sebelum engkau sosok nabi lahir tanpa ayah. Aku utus di tengah-tengah kaumnya Bani Israel membenarkan tentang Torah yang aku sampaikan kepada Nabi Musa. Beliau datang, beliau mengajarkan fattakullah wa atiun. Hidup kekal itu adalah bertakwa hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar dan mentaati diriku sebagai utusan Allah yang benar tersebut. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Nabi yang datang sebelum engkau wahai Nabiku Muhammad mengajarkan kaumnya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi nabiku itu mengajarkan bahwa hidup kekal itu menyembah kepada Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan menerimaku bukan sebagai Tuhan, menerimaku bukan sebagai anak zina, menerimaku bukan sebagai tukang sihir, menerimaku bukan sebagai orang gila, tetapi menerimaku sebagai utusan Mesias, Al-Masih, Kristus, orang yang diurapi untuk kaum Bani Israel, untuk kalian. Lalu ketika dia mengajarkan itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ketika kemudian Nabi Isa mengajarkan tentang item-item tersebut, Nabi Isa merasakan adanya keingkaran kaumnya, yaitu Bani Israel. Mereka kemudian bersepakat melakukan sesuatu yang mencelakakan Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelum itu terjadi, Nabi Isa bertanya kepada kaumnya Bani Israel, man ansari ilallah, wahai kaumku, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan ajaran ini? Ajaran atiullah, fattakullah wa atiun. Ajaran yang bertakwa kepada Allah, menyembahnya kepada Allah dan mengimaniku sebagai Rasul untuk Bani Israel. Di kalangan mereka sang pembangkang ini muncul murid-murid pilihan. Apa kata mereka? Nahnu ansarullah. Kami akan membantumu. Amanna billah. Kami bersamamu beriman kepada Allah. Wasyhad bi anna muslimun. Dan saksikan wahai Nabi Isa, kami pun rela mati untukmu, untuk menegakkan kemudian perintah Allah kepadamu. Kami rela mati. Bi anna muslimun. Kami kemudian bersandar kepada apa yang diperintahkan kepadamu. Makanya dikatakan Yesus dalam Yohanes 18 nomor Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Maka muridnya mengatakan wasyhada bi anna muslimun. Murid-muridku mengakui bahwa dia berserah diri kalau dia ini mengakui, kalau mereka ini mengakui aku ini adalah utusanmu. Apa yang terjadi selanjutnya wahai Nabiku Muhammad? Nabiku itu dipersongkongkoli oleh mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berniat busuk, mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu. Maka upaya-upaya makar mereka untuk membunuh nabiku, aku balas makar itu dengan apa yang mereka lakukan, karena aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wallahu khairul makirin. Apa yang terjadi Nabi Muhammad? Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Nabiku Muhammad, saat itu aku Tuhanmu mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku mengambilmu dari bumi,
aku mengangkatmu kepadaku dan mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Jadi kesimpulan akhir, kaidah ini muncul di tengah-tengah umat Islam. Kami punya nabi, namanya Nabi Isa. Kami imani beliau, manusia yang suci, datang kepada Bani Israel. Ketika beliau datang, yang ditolak oleh Bani Israel, penolakannya bukan hanya sekedar ditolak, tapi digiring untuk dibunuh. Tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan dari kematian tersebut. Maka yang terjadi, di antara mereka ada yang menggantikan Nabi Isa. Markus 16 nomor 12, Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, tetapi yang lain mengatakan Yesus masih hidup. Yesus menempatkan diri yang lain, rupa lain. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus menampakkan diri kepada Maria, tetapi Maria justru tidak mengenalnya, malah menganggapnya sebagai tukang kebun. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Dikatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Nah, jadi Hawariyun ketika bertemu dengan ajaran Nabi Muhammad, mereka udah paham tuh. Kata Nabi Isa, kata Nabi kami, kata junjungan kami pada zaman itu akan datang seorang penolong, penghibur yang akan memuliakan aku. Maka ketika orang-orang Yahudi diseru kemudian ketika datangnya Al-Quran, apa kata Quran? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai manusia-manusia yang dulu diturunkan padanya Torah, Zabur dan Injil. Hari ini telah datang kepadamu nabiku, rasulku Nabi Muhammad. Tujuannya datang kepada kamu untuk mengajak kamu, untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Dan sungguh telah datang kepadamu cahaya dariku, dari Tuhanmu, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihilla manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'ithni wa yahdi ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, aku Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka yang mau mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu, wahai ahli Torah, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, aku Allah akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi pada endingnya Islam datang mengajak saudara-saudara, ya, Unitarian untuk beriman kepada Yesus, untuk beriman kepada Nabi Isa. Jangan menodai ajaran Yesus dengan mengatakan dia menjadi tumbal, dia menjadi korban, dia bersetara dengan Yohanes 1:9, inilah anak domba Tuhan yang akan menjadi pendamai manusia. Jangan disetarakan dengan binatang, dengan Yesus itu. Yesus manusia yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi pada prinsipnya diskusi dibangun Islam Kristen, Islam membangun pola untuk membela Yesus, sementara Kristen memaksa Yesus itu harus menjadi tumbal dari keserakahan kehidupan yang diakibatkan oleh kemaksiatan, kejahatan yang dilakukan oleh anak manusia. Kejahatan apapun akan dilimpahkan ke pundak Yesus. Itu adalah sebuah penghinaan. Saya kira begitu sahabat-sahabat, kita mau sholat dulu, silakan diambil alih. Mohon maaf kalau saya menyita waktu terlalu banyak dan mendominasi. Barakallahu fiik. Silakan. Akhi, adinda semuanya, silakan, saya monitor, saya ibadah dulu. Sama udah mau masuk gini, Kang Dito. Ya, udah daging semua, tinggal Kak Marshmello saja. Saya nggak tahu apa yang sudah dicerna atau memang terlalu banyak dapat pembelajarannya, sehingga nggak tahu apa yang mau dibicarakan. Kak Marshmello, silakan tanggapin mungkin. Iya Bang, kali ini ada hal-hal lebih banyak dari yang sebelumnya, karena bicaranya agak pelan-pelan. Kalau yang pertama tadi cepat sekali. Otak saya nggak secepat Bang Zuma berbicara.
Kang Dito di sini udah azan juga, minta bantuannya. Iya, ini loh, kalau dalam diskusi lintas agama, poin bukan pembenaran ya, tetapi kita menyampaikan sesuatu kebenaran dari versi yang tidak dari kekristenan secara dogmatis, maka poin itu kalau dicerna, iya juga ya, pasti jawabannya seperti itu. Logik atau yang dikatakan make sense, ya masuk di akal, maka itu yang disebut dengan kebenaran. Maka kebenaran itu memang harus menggunakan akal. Kalaulah Kak Marshmello benar-benar mencari suatu pemahaman kebenaran yang sudah disampaikan oleh Gurunda tadi, step by step, slowly kita bisa mengambil apa yang disampaikan tentang roh kebenaran atau penolong yang lain dan menandakan itu suatu keimanan pribadi kalau Yesus dia adalah seorang perantara, dalam originalnya Parakletos. Maka Yohanes 16 tadi, aku akan meminta seorang penolong yang lain, maka penolong yang lain sudah pasti adalah manusia. Kalau dikatakan itu roh kebenaran atau disebutkan Roh Kudus, ini yang kemarin saya ambil dari Abangda Gurunda saya. Siapakah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan siapakah yang datang kepada Paulus? Ini pemahaman ini kalau kita lihat poinnya sangat fundamental. Siapakah yang datang kepada Paulus? Siapakah yang datang kepada Nabi Muhammad? Kalau jelas umat Islam meyakini yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Ruhul Kudus, yang kita yakini adalah malaikat Jibril. Pada saat mulai masa penurunan wahyu, bahkan sebelumnya, malaikat Jibril ini mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, memberitakan kebenaran la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu Tuhan saja. Saat ini Kak Marshmello meyakini hal itu. Tinggal suatu pemahaman baru. Sudahkah mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal Yesua Hamasyah, mengenal Isa Al-Masih? Kalau di dalam Bible, Yesus Kristus menyampaikan pada pasal 24 di kitab Matius, waspadalah, jangan sampai menyesatkan kalian. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkanmu. Sebab banyak orang datang akan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka yang akan banyak menyesatkan orang. Maka siapa yang menyesatkan ini? Kan gitu. Lalu yang datang kepada Paulus pada saat perjalanan dia ke Damsyik, hanya karena hal itu dia menyampaikan sebab Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Unitarian tidak mengambil hal itu menjadikan Yesus ini menjadi Tuhan. Lalu pemahaman apa yang diambil kalau bukan dari situ? Sementara Unitarian tidak menuhankan Yesus. Tetapi Paulus mengatakan di Roma 14 nomor 9, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dijadikan Tuhan. Kalau tentang penyalipan tadi sudah diurai. Percaya penyalipan, meyakini dogmatis tentang dosa waris dan penebusan. Apakah umat Kristen meyakini penebusan dosa dan dijamin masuk surga? Kalau ada jaminan masuk surga di Kristen, lalu apakah tidak ada orang Kristen yang masuk neraka? Semuanya bingung. Oh, banyak orang Kristen yang masuk neraka. Itu Kristen yang tidak percaya. Bukannya orang Kristen yang percaya dia masuk Kristen. Ini rasional berpikir kita. Kalau memang dijanjikan masuk surga, masuk Kristen, lalu kenapa jawaban saudara-saudara Kristen meyakini bahwa ada orang Kristen yang di neraka? Pemahaman agama setelah kita meninggal nanti
ada pengetahuan diciptakannya surga dan neraka. Mana yang ditetapkan oleh umat Kristen? Kalau umat Islam sudah dikatakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi umat Islam meyakini rukun Islam yang ada 5. Yang pertama, berikrar, mengucapkan kalimat syahadah, yaitu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan juga aku bersaksi bahwa Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih manusia biasa dan utusan Allah juga. Komplit. Sebagaimana saya memeluk agama Islam di usia ke-15 tahun. Jadi saudari Kak Marshmello, kalau tadi mengatakan Unitarian hampir sama dengan Islam, maka orang Unitarian harusnya lebih mengedepankan akal. Bahwa kalau Yesus sama dengan Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, sebagaimana yang dikutip di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Mengenai hidup yang kekal itu, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan aku, kata Yesus, Yesus Kristus adalah utusan. Maka ini kalau kita cocokmologikan, apakah itu syahadat yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach? Semua orang Kristen yang ada di Yudea mengatakan ya. Bukan Kristen ya, Nasrani atau Hawariyun. Maka selangkah lagi, kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam Al-Quran surah Saba ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila hafatan linnas basiran wa nadhiran. Saya ambil ya itunya. Jadi Nabi Muhammad ini tidak diutus melainkan kepada seluruh umat manusia. Kalau yang tidak merasa umat manusia, maka tidak akan percaya dan meyakini Nabi Muhammad SAW diutus untuk kita yang manusia. Itu Kak. Saya rasa penjabaran saya tidak ingin terlalu banyak. Saya ingin mengajak Kak Marshmello memberikan komentar pendalaman dalam lingkungan sosial, ya, di dalam lingkungan sosial. Apakah Kak Marshmello melihat umat Islam yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus di Taman Getsemani dia sujud, umat Islam tidak sujud? Atau orang Kristen ada yang sujud di gereja? Pernah nemu nggak? Silakan Kak. Iya Bang, kalau masalah posisi dalam beribadah itu buat saya pribadi itu bukan hal yang bukan sesuatu yang saya anggap sebagai doktrin, artinya memang harus seperti itu, tidak. Jadi dalam bentuk posisi apapun saya merasa itu it's okay seperti itu. Seperti itu. Kalau dalam Alkitab memang digambarkan para nabi zaman dahulu posisi mereka dengan mengangkat tangan mereka seperti itu, atau mereka bersujud seperti itu. Memang ada dicatat dalam Alkitab. Tetapi saya tidak menerima itu sebagai suatu yang wajib atau menjadi harus, bahwa harus seperti itu. Posisi beribadah tidak seperti itu. Ya, silakan mungkin yang lain, Ustadz Dio atau Pak Desugi. Saya memang lagi di workshop, jadi agak sedikit noise ya. Dinda Natali mungkin mau sampaikan, silakan. Ya, mungkin yang lainnya lagi pada sholat dulu Kak, sebentar ya Kak, biar. Iya, atau mungkin orang lain yang mau di atas boleh bisa bergantian. Saya Gak apa-apa, santai dulu nggak aja. ada yang mau berdiskusi. Belum ada kayaknya Kak, sudah pada mualaf Kak. Ya tapi kalau tadi penjabarannya, padahal udah dijabarkan juga dari Alkitabnya Kakak kan.
Atau kakaknya belum sambil nulis gitu Kak, nanti kalau misalkan dilanjut diskusinya. Soalnya takut ini saya kalau masuk kemana-mana nanti kan pembahasannya kan. Takutnya yang dibutuhkan sama kakak misalkan apa kayak gitu Kak. Jadi boleh ditanyakan. Tapi kalau saya nyimak dari tadi udah clear sih Kak, bukan soal kepenuhan atau kurang nggak nyimak, mungkin karena benar yang diucapin sama Bang Juma sama Kang Dito atau gimana? Iya, karena begini ya Bang Teman, kenapa buat saya tuh sulit mencerna gitu loh. Karena penjelasannya tuh diaduk seperti itu ya. Jadi Bang Juma coba menjelaskan dengan konsep keimanan dia, tetapi dia dengan mengutip banyak ayat-ayat Alkitab, dan itu yang saya sulit melihat orientasinya, ini mau pergi kemana seperti itu. Saya sudah mengikuti narasi dia dengan konsep iman dia, ini saya mau lihat, kemudian dia coba menggunakan ayat Alkitab, dan itu saya kembali lagi konsep saya kepada kekristenan tentunya seperti itu. Makanya saya bilang itu bagi saya sulit mencerna seperti itu. Oh mungkin nanti Untuk kalau saya ada lebih- yang kurang untuk saya jelas lebih kita mudah. tanyain. Ya, untuk saya lebih mudah nih, kalau misalnya seandainya saya menyatakan iman saya nih, kemudian Bang Juma coba menjelaskan nih, bagaimana sih Islam menanggapi itu, atau bukti-bukti ayat di Al-Quran seperti apa. Mungkin jadi konsentrasi saya bisa kepada konsep dia gitu, keimanan dia. Tetapi kalau dia coba menjelaskan dengan konsep keimanan Islam, kemudian dia mungkin tidak percayai bahwa itu adalah kebenaran, maka untuk saya kebenaran yang dia mau coba jelaskan menjadi sesuatu yang tidak benar juga seperti itu. Karena bagaimana sesuatu yang dia coba jelaskan menjadi suatu kebenaran, tetapi dia menggunakan landasan hukum yang dia anggap tidak benar seperti itu. Jadi untuk saya sulit. Sulit Nah berkonsentrasi kenapa kakak seperti nggak itu, ngetanyain teman-teman. langsung aja tadi ke Bang Juma gitu? Soalnya saya di pihak Bang Juma bukan di pihak kakak ini masalahnya, kakak jangan curhat ke saya masalahnya. Oh gitu. Itu sudah pasti Bang. Iya iya. Iya. Mungkin kalau ada Iya, baik. silakan. Iya, Baik, karena jadi itu gini saya Kak, mungkin ada sedikit Kak, baik, saya Bang komentari Sugi. boleh Kak ya? Ya, silakan. Boleh Jadi, silakan Bang Sugi. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya Kak. Itu yang paling bijak itu seperti itu. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Jadi ketika kita ingin membantah kakak atau memberi pengertian kepada kakak melalui Al-Quran, itu percuma. Kenapa? Karena Anda tidak beriman. Nah, sementara yang kita lakukan, baik saya, Bang Zuma, dan rekan-rekan yang lain, ketika berdebat dengan Kristen, kita menggunakan kitabnya Kristen. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat ada ketimpangan di situ antara apa yang Anda imani dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Contoh nih, Anda mati-matian sangat mengharapkan keselamatan melalui Yesus. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan atau mengatakan bahwa dia itu diutus untuk orang di luar bangsa Israel. Tidak. Misalnya dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, sementara Anda mengatakan bahwa Yesus itu bisa untuk Anda. Atas dasar apa Anda memakai itu? Matius 15 ayat 24 misalnya, ada orang perempuan Samaria minta tolong kepada Yesus. Anda baca dari ayat 22 itu. Bahkan anaknya sakit, kerasukan setan. Oh Tuhan, tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Yesus nggak peduli, bahkan para murid mengatakan apa? Lihat guru, perempuan itu terus mengikuti kita. Usirlah. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Kemudian perempuan itu sampai sujud-sujud, tolonglah aku. Tuhan, anak Daud, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Kata Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Roti adalah ajaran, pengajaran-pengajaran Yesus, anak-anak Israel. Ya, hanya untuk Israel saja, tidak layak untuk bangsa di luar Israel. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 6 ya. Di situ Yesus berkata, jangan melemparkan mutiara, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan
mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik mengoyakmu. Itu jelas sekali. Jadi ajaran-ajaran Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, tidak untuk bangsa di luar Israel. Nah, ini saya melihat orang yang belajar Bible, dan saya tidak menemukan bahwa Yesus itu untuk seluruh bangsa, tidak. Itulah Kak, kita melihat ketimpangan di situ. Begitu Kak, silakan. Baik Bang, itu saya setuju ya, memang ada dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus hanya datang kepada Bani Israel. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu hanya bangsa Israel saja yang beribadat kepada Yahweh ya, dikatakan bahwa itu adalah Allahnya bangsa Israel. Itu artinya bangsa-bangsa di sekelilingnya itu menyembah Allah-Allah lain. Mereka menyembah berhala seperti itu. Dan orang yang menyembah berhala atau tidak menyembah Allahnya Israel, sudah pasti tidak dapat keselamatan. Itu sudah pasti Bang. Bagaimana seseorang yang menyembah berhala lalu bisa mendapatkan keselamatan? Itu kita semua tahu bahwa orang yang menyembah pada zaman itu ya, menurut versi di Alkitab, bahwa hanya mereka yang menyembah kepada Allahnya bangsa Israel, hanya mereka lah yang dapat keselamatan. Dan kebetulan orang Samaria, mereka banyak menyembah Allah-Allah palsu pada masa itu. Seperti itu Bang, konteksnya seperti itu. Ya, jadi gini, kalau bangsa lain masih menyembah berhala itu wajar. Karena belum ada utusan yang diutus ke bangsa itu. Ke bangsa itu nggak ada utusan. Makanya kalau di Islam itu dikatakan Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kaum itu diberi utusan. Jadi bagaimana orang mau dikenai hukum sementara peraturannya belum ada? Contoh nih, di Indonesia ini nggak ada kewajiban ketika kita mengendarai motor pakai helm. Nggak ada kewajiban itu, nggak ada aturannya. Tiba-tiba Anda ditilang oleh polisi. Dengan pelanggaran Anda nggak pakai helm. Polisinya konyol itu. Jadi yang bisa dikenai hukum, orang yang sudah diberi peraturan. Kalau belum ada peraturan nggak mungkin bisa dihukum. Islam sangat adil di situ. Ya kan? Nah, untuk bangsa-bangsa lain, Yesus sudah menubuatkan. Dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu bangsa Israel dan akan diberikan kepada seorang. Di situ dari kata legoi, bukan goyim. Kalau goyim bangsa lain, kalau legoi seorang di luar bangsa Israel atau orang lain di luar bangsa Israel. Legoi di situ. Ada teks dalam bahasa Ibrani-nya. Aku akan mengambil sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada orang lain di luar Israel. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Nah ternyata kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dikatakan di situ, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini Kisah Para Rasul ya, jauh setelah Yesus terangkat. Masih ada nubuatan akan adanya seorang nabi yang akan melakukan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan dia. Saya tanya kepada Anda, ini nabi siapa yang seperti ini? Akan itu sudah terjadi atau belum, Kak? Ayo, Kak. Akan itu sudah terjadi atau belum? Nah, kalau akan belum terjadi, Bang. Nah, kan jelas ayatnya itu. Dan akan terjadi. Orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi siapa? Setelah Yesus yang melakukan peperangan terhadap orang-orang yang melawannya. Nabi siapa yang bisa membebaskan Israel dari penjajahan Roma? Nabi Islam. Roma diusir dari Israel di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Perang apa lagi coba? Ini tidak akan ketemu Nabi di dalam Bible, nggak akan ketemu. Karena
Kisah Para Rasul 3 ayat 23 ini mengutip dari Ulangan 18 ayat 19. Di situ sangat jelas dikatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Demi namaku dalam bahasa Ibrani bismi anoki. Dalam bahasa Arab bismillah. Jadi ada Nabi yang menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah. Ini Nabi siapa? Coba saya carikan di dalam Bible, seorang Nabi menyampaikan dengan bismillah. Menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah. Coba. Carikan saya. Ini berapa pendeta saya uji dengan pertanyaan ini, belum ada yang lolos nih, Kak. Silakan tanggapannya. Baik Bang. Kalau misalkan ditanya bahwa Bible bernubuat tentang nabi, masih ada nabi lain setelah Nabi Isa, karena saya sebagai orang Kristen sudah pasti saya tidak percaya. Seperti itu Bang Sugi. Tapi silakan Ya, Bang kalau nggak Sugi. percaya Anda, tidak Anda masalah. tunjuk. Anda tunjuk siapa itu. Kan di situ dari ayat 18 kita baca ya. Seorang, ini tidak mengacu kepada banyak nabi. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka di sini Israel. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudaranya bangsa Israel. Yang seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, ya, dan barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Diulang di Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi nabi yang benar menurut Bible sendiri akan melakukan peperangan. Ya, orang-orang Kristen nih kadang, oh Muhammad mengajarkan perang. Kalau kita nilai dengan Bible Anda, justru dia nabi yang benar. Karena nabi yang benar akan melakukan pembasmian, peperangan terhadap orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikannya. Nah, kalau Anda masih mau menolak, ini bukan Nabi Muhammad, ya tunjuk aja nabi siapa. Mari kita nilai dia dengan standar yang ada di Bible itu sendiri. Begitu, Kak. Baik, jadi kalau seandainya memang benar nih, ini saya bicara sedikit ya Bang Sugi ya. Kalau seandainya memang di Bible mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan di Bible itu sendiri, artinya apakah Bang Sugi akan percaya kepada Bible yang ada sekarang? Itu pertanyaan saya. Apakah itu akan membuat lantas bahwa kaum muslimin atau orang Islam akan menjadi percaya bahwa Bible yang ada sekarang adalah bisa dipercayai dan otentik, dan itu benar seperti itu? Silahkan. Jadi gini, saya sebagai pembaca Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, sudah saya baca. Ketika saya baca, saya bisa menggolongkan. Ini ada firman Tuhan, ini perkataan para nabi, ini perkataan para sejarawan, ini perkataan orang gak jelas siapa orangnya. Itu bisa kita nilai. Hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran, karena standar saya Al-Quran tetap. Itu saya anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi saya juga tidak bisa menganggap yang salah itu benar. Itu nggak mungkin, nggak bisa, Kak. Banyak sekali kesalahan-kesalahan di situ. Misalnya, Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum misalnya. Apa saya mau percaya ini sebagai firman Tuhan? Contohnya ada dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpahkan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Apakah saya mau percaya ini firman Tuhan? Apakah mungkinkah Tuhan mau mengadakan adegan seperti itu di tempat umum?
Nah, seperti ini saya tolak. Karena tidak sesuai akal saya, tidak sesuai dengan sifat Tuhan. Begitu, Kak. Baik, apakah Abang pernah menyelidiki kenapa ayat itu bisa muncul di sana? Apakah Abang tahu latar belakangnya apa? Oh lah, tahu. Latar belakangnya adalah Anda baca dari pasal 11. 2 Samuel dari pasal 11 Anda baca, dimulai dari Salomo berjalan-jalan di atas sotoh, dia melihat istri Uria sedang mandi. Karena melihat kemuliaan istri Uria yaitu Betseba. Mungkin Daud ya? Bukan Salomo, Daud. Daud, baik. Daud. Nah, Daud mengingini istrinya Uria sehingga hamil. Setelah ketahuan hamil, nah atas perbuatan Daud itu Tuhan murka. Benar. Menghukum Daud. Nah, Benar. yang jadi masalah kenapa hukumannya kok seperti ini, mau mengadakan adegan seperti itu di tempat umum. Itu tuh nggak sesuai dengan sifat Tuhan gitu loh, Kak. Kalau di hukum Taurat dulu pada prinsipnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena Daud dulu dia secara tersembunyi, dia mengambil apa yang bukan haknya, dia berzina kepada dengan istri Uria, bahkan dia juga membunuh Uria. Maka apa yang ditabur orang itulah yang dituainya, dan itu Daud menerima hukuman itu dari perbuatan dia. Jadi rupanya anaknya itu menggeser dia, putra dia menggeser dia dan mengambil alih kerajaannya, dan dia meniduri gundik-gundik bapaknya seperti itu. Di tempat umum. Alkitab mencatat seperti itu. Iya, nanti akan di tempat umum. Di tempat umum artinya begini. Di tempat umum artinya begini, Bang Sugi. Sewaktu Daud melakukan itu, berzinah dengan istri Uria, itu dia melakukannya secara tersembunyi. Karena itu Allah mengirim Nabi Nathan untuk memperingatkan dia, karena dia berpikir, oh tidak ada orang yang tahu dengan perbuatan dia. Tetapi putranya dengan terang-terangan, artinya semua orang tahu bahwa dia mengambil tahta bapaknya, dan dia menjadikan gundik-gundik bapaknya itu sebagai selir-selir dia. Bukan hanya tahu mengambil tahta, Pak, Kak. Bahkan melakukan itu di depan umum. Anda baca 2 Samuel 16 ayat 22. Coba baca. Itu di depan mata seluruh orang Israel itu. Bacalah. 2 Samuel mengambil 16 ayat 2. Baca. Baik, kalau memang itu yang... Ya, baik, itu salah satu. Kalau Bang Sugi memang menerapkan pemahamannya seperti itu, ya silakan. Sedikit. Baik. Saya nggak mau membahas masalah itu. Saya hanya mengambil sedikit. Ada yang bisa saya percaya ini sebagai firman Tuhan. Ada yang saya percaya ini bukan firman Tuhan. Seperti itu. Maksud saya seperti itu. Jadi tidak semuanya harus saya percayai. Tidak. Baik, jadi kalau ada ayat-ayat yang mendukung iman Bang Sugi, maka Bang Sugi akan percaya bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kalau ada ayat-ayat yang tidak mendukung imannya Bang Sugi, maka Bang Sugi menganggap itu tidak benar, seperti itu. Karena gini, Nabi Muhammad pernah berpesan. Ketika Umar baru saja dibacakan oleh Alkitab, dibacakan Alkitab oleh ahli Taurat. Nabi Muhammad tuh mukanya berubah merah. Ya, karena Nabi Muhammad saat itu masih masih khawatir terhadap pengikutnya karena masih awal kan, takut terpengaruh itu, masih awal itu. Lalu Nabi Muhammad itu berpesan di situ, ketika kamu dibacakan Alkitab, jangan kamu dustai, ya, jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Yang aku takutkan itu salah kamu anggap benar, sedangkan yang benar kamu anggap salah. Jadi inti dari pesan Rasulullah itu kita harus berhati-hati ketika kita membaca Bible, ya kan? Harus kita cerna, kita gunakan akal sehat kita. Apakah ini benar firman Tuhan atau tidak? Hal-hal yang tidak bertentangan dengan iman saya akan saya percayai, paling tidak ini perkataan Nabi, bisa terjadi. Misalnya, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3 misalnya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus.
Ini bisa saya percaya ucapan Yesus. Tapi apakah ya semua yang tertulis di dalam Bible itu pasti ucapan Yesus? Belum tentu. Nah, seperti itu. Kenapa? Kalau saya lihat penulis-penulis Bible ini nggak jelas, orangnya nggak jelas. Siapa dia itu nggak jelas. Katanya ditulis Musa, tapi bukan ditulis oleh Musa. Contoh, Ulangan 34 ayat 5 misalnya. Maka matilah Musa. Hah? Katanya ditulis Musa. Masa Musa? Maka matilah Musa. Apa tulisan Musa seperti ini? Tidak mungkin. Misalnya Matius. Oh, Matius ditulis oleh Matius. Saya lihat Matius 9 ayat 9 misalnya. Ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, maka ia berkata kepadanya. Kita pernah belajar. Dulu kita pernah ada pelajaran mengarang dalam bahasa Indonesia. Kita tahu katanya, kata dia. Ya, ini kata apa ini? Kata apa ini? Nya kata milik untuk orang ketiga misalnya. Bagaimana mungkin kalau itu tulisan Matius menyebut dirinya? Aneh. Seharusnya kalau memang ditulis oleh Matius, ketika Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, maka Yesus berkata kepadaku, hai Matius, ikutlah aku, maka berdirilah aku mengikuti dia. Nah itu baru tulisan Matius bisa dipercaya. Misalnya Yohanes misalnya. Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan kita tahu bahwa dialah murid yang menuliskan tentang semuanya ini dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang nulis siapa ini? Yohanes. Masa Yohanes berkata dialah murid? Kan aneh Kak. Hal-hal semacam inilah yang membuat kita itu harus berhati-hati di dalam membaca Bible. Dan masih banyak ayat, contoh-contoh ayat yang lain yang menurut saya nggak bisa dipercaya sebagai firman Tuhan ataupun perkataan para nabi. Seperti itu. Baik Bang Sugi, terima kasih informasinya. Tadi seperti saya bilang ya, bahwa saya juga bukan ahli kitab dan pemahaman saya juga tidak sempurna. Tapi ayat-ayat yang tadi Bang Sugi sebutkan, nanti saya coba cek kembali dan saya juga, untuk saya pribadi, saya juga akan cari tahu. Silakan. Anda bisa melihat di situs Katolik, Katolik Identity ya kalau nggak salah ya. Itu penulis Matius diragukan, penulis Markus diragukan, penulis Yohanes diragukan, penulis Lukas diragukan. Itu Anda bisa, ini orang Kristen sendiri yang ngomong, bukan orang Islam. Orang Kristen sendiri mengatakan seperti itu sih. Jadi itu tadi yang saya katakan, tidak semuanya harus saya percaya, tidak semuanya kami tolak. Intinya itu. Nah terkait dengan unsur-unsur kenabian, makanya saya ingin menguji gitu loh. Ini nabi siapa sih yang bisa menggenapi nubuatan ini? Nah itu Kak. Silakan tentang kenabian kita lanjut. Iya, Bang Sugi, itu aku juga pernah dengar ya, tetapi aku tidak sampai menyelidiki lebih lanjut seperti itu. Tadi seperti yang Bang Sugi katakan, itu saya juga pribadi saya pernah dengar. Ya, Anda harus cari nih nabi yang menyampaikan firman Tuhan didahului dengan nama Tuhan, ini siapa? Cari di Bible, cari siapa? Kalau nggak ketemu, cari keluar. Cocok enggak? Iyalah. Ya itu tadi kan Bapak Abraham kan bapaknya para nabi. Dia mempunyai 2 orang anak, Ishak dan Ismail. Ishak menurunkan Israel, Ismail menurunkan bangsa Arab. Nah, sementara kalau saya lihat ucapan Yesus yang di Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain itu tadi. Itu tidak bisa kepada semua bangsa, tidak bisa. Harus merujuk kepada Abraham lagi. Kenapa? Karena diberikannya kerajaan Allah kepada Abraham itu ditandai dengan sunat. Inilah perjanjian yakni setiap orang laki-laki harus dikerat kulit katannya.
Mungkinkah kerajaan Allah akan diberikan kepada orang yang tidak bersunat sementara Tuhan jijik dengan orang gak sunat? Gak mungkin. Karena dalam Kejadian 17:14 orang yang gak sunat dihukum mati. Nah, jadi kerajaan Allah ini harus sampai ke siapa ini setelah diambil dari bangsa Israel menurut Yesus dan diberikan kepada bangsa lain. Dari awal sebenarnya Tuhan itu sudah ingin meninggalkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang dimuliakan Tuhan itu pada masa Musa sampai zaman Hosea. Ini bangsa yang dijunjung tinggi, yang dimuliakan oleh Tuhan. Tapi setelah Hosea, Anda baca dari Hosea sampai Maleaki, bangsa ini bangsa yang terkutuk, bangsa yang ditinggalkan. Baca Hosea 4 aja deh, Hosea 4 dan seterusnya itu. Jelas kok di situ bahwa Tuhan akan meninggalkan bangsa Israel itu. Nah, diperkuat dengan ucapan Yesus bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Ya, ini tidak berarti bahwa kerajaan Allah tidak di Israel lagi. Tetapi akan dilimpahkan kepada orang di luar bangsa Israel. Nah, orang ini siapa? Harus ada garis keturunan dengan Abraham. Karena apa? Karena diberikannya kerajaan Allah kepada Abraham ditandai dengan sunat. Maka yang berhak mewarisi kerajaan Allah harus orang bersunat. Intinya begitu. Baik, itu pemahaman Bang Sugi ya. Berdasar Bible, yang tertulis dalam Bible, seperti itu. Yang lainnya, monggo. Siapa? Di sini mau apa ya? Selamat sholat sore. asar dulu, saya standby mau sholat asar. Ya silakan yang lain mau menanggapi kita mau sholat asar. Tadi saya mau bicara dengan Pak Sugi. Oke. Ya, selamat sore. Sore, Bang. Bentar ya Bang, mungkin masih pada sholat. Ya, selamat sore. Tadi saya mau bicara dengan Pak Sugi. Beliau kepada ini. Tapi sinyal Oke. bapaknya kurang baik, Pak. Siap. Gimana kabar Bu Marshmallow? Kabar baik Bang Praidika ya, Praidika. Kabar baik Bang. Ya, Halo. selamat sore Bu Marshmallow. Sore Bang. Ya. Oh, baik ya, mantap. Ya, sore. Ya, sorry saya juga tadi masuk sudah di bagian pertengahan jadi tidak ikuti semua. Tapi saya melihat beberapa poin-poin Ibu sangat bagus ya. Ya, begitu. Tapi beda, Pak. Kalau Kak Marsa nggak percaya Yesus Tuhan, percayanya utusan. Oh, itu tidak apa-apa. Itu Ternyata kan sama artinya juga Pak pengenalannya. Indonesia nih. Ada nyimaknya pertengahan sih, jadi nggak tahu. Baik. Gimana? Kita mau diskusi Dan apa, juga- Kang Dito? Ya, Bang Temon dengan abang-abang yang lain saya Ya, izin turun dulu. Bu Marshmallow, Ya, kira-kira terima boleh kasih. ke saya apa yang diragukan tadi soal Yesus? Ke saya, ya Marshmallow. Sinyalnya, Pak. Udah ragu dia udah manusia, Pak. Nah, Iya. Bapak sinyalnya benerin dulu. Lain kali kita bisa diskusi Bang Praidika ya. Lain kali kita bisa diskusi. Ya, Kak Saya- Marsa ya, nanti saya- mungkin dilanjut. Oke, jangan lupa kesini lagi aja. Ya, thank you Bang Temon. Abang-abang, saya izin pamit. Ya, terima kasih untuk waktu diskusinya. Iya, lagi di rumah sakit, Kakak. Enggak, lagi di rumah Bang. Iya, lagi di rumah. Ya, Klaki, is jemand draußen? Iya, aku izin pamit ya Bang Temon. Iya, ya, thank you. aku Siap.